Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma Yulita dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 1 semester 1 kelas B. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Fitra Asy Nurkoreah SST MK. Di sini kita akan membahas tentang proses hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Yang kedua adalah anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Yang ketiga, pembentukan sel darah in utero bayi dan anak. Yang keempat, sirkulasi darah pada janin, dan yang kelima, sirkulasi darah pada orang dewasa. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Dari homeostasis atau proses pembentukan darah. Hemopoiesis atau hematopoiesis ialah proses pembentukan darah. Tempat hemopoiesis pada manusia berpindah-pindah sesuai dengan umur. Dari janin umur 0-2 bulan tempatnya kantung kuning telur, umur 2-7 bulan hati, limpa, umur 5-9 bulan sumsum tulang. Pada bayi, sumsum tulang, dan pada dewasa, vertebra, tulang iga, sternum tulang, tengkorak, sakrum, dan pelvis, ujung proksimal femur. Pada orang dewasa, dalam keadaan fisiologik, semua hemopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Untuk kelangsungan hemopoiesis diperlukan yang pertama, sel induk hemopoietik. Sel induk hemopoietik ialah sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah, termasuk eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga beberapa sel dalam sumsum tulang seperti fibroblast. Yang kedua adalah lingkungan mikro atau sumsum tulang. Lingkungan mikro sumsum tulang adalah substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif. Komponen lingkungan mikro ini meliputi mikrosirkulasi dalam sumsum tulang. Yang kedua, sel-sel stroma yang meliputi sel endotel, sel lemak, fibroblast, makrofag, dan sel retikulum. Yang ketiga adalah matriks ekstraseluler yang meliputi fibronektin, hematopoietin, laminin, kolagen, dan proteoglykan. Yang ketiga adalah bahan-bahan pembentuk darah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan darah adalah asam folat dan vitamin B12 merupakan bahan pokok pembentuk inti sel. Yang kedua, zat besi sangat diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. Yang ketiga, kobalt, magnesium, Cu, Zn, dan asam amino. Yang ketiga, vitamin lain seperti vitamin C, vitamin B kompleks, dan lain-lain. Yang keempat adalah mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum tulang ke darah hati sehingga sumsum tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat. Lanjut ke fungsi dari bagian-bagian darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel trombosit. Yang pertama adalah eritrosit. Fungsi dari eritrosit atau sel darah merah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ketika terjadi pertukaran gas dalam tubuh. Yang kedua, leukosit. Fungsi dari leukosit atau sel darah putih sebagai antibodi agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, trombosit atau pembuluh darah. Fungsinya untuk membantu pembekuan darah. Dan yang terakhir, plasma darah untuk mengedarkan sari makanan. Lanjut ke pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali di dalam kantung kuning setelah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritroprotein. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin turun. Sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblast, yaitu sel batang mieloid dan terdapat di sumsum tulang. Sel ini
sel darah merah kurang lebih 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan hati. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan, dan zat besi dalam hem dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lainnya. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin warna kuning empedu dan biliter-biliter itu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Sirkulasi darah pada janin dan bayi. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mg per BB per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilikalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk anterium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbodioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventricle kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventricle kanan yang menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Selanjutnya adalah sirkulasi darah pada orang dewasa. Secara umum, sistem sirkulasi darah di dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem sirkulasi umum atau sistematik, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Yang kedua adalah sistem sirkulasi paru, pulmoner, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru, lalu kembali ke jantung kiri. Aliran darah dalam sistem sirkulasi di tubuh manusia pada orang dewasa. Jumlah volume darah yang mengalir di dalam sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter, 4,7-5,7 liter. Darah terus berputar mengalir di dalam sistem sirkulasi sistematik dan paru-paru tanpa henti. Untuk menjelaskan alur aliran darah, kita dapat memulai dari sistem sirkulasi sistematik, kemudian sistem sirkulasi pulmoner. Sekian tadi pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.